Halo, perkenalkan nama saya Francisca Prilitmilioni, NIM 2414020031. Saya kelas A, prodi budidaya perairan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama itu produksi per ton. Data yang kita lihat pada set ini menyajikan informasi mengenai total produksi hasil budidaya pembesaran perikanan yang dihitung dalam satuan ton. Data ini ditampilkan dalam bentuk pivot table dan mencakup berbagai jenis komoditas budidaya seperti bandeng, gurami, ikan nila, lele, bawal air tawar, kepiting, kakap, kerapu hingga udang. Dari seluruh data tersebut, rumput laut menjadi komoditas yang paling dominan dengan total produksi mencapai 7.982.040 ton. Angka ini menunjukkan bahwa rumput laut memberikan kontribusi hampir seluruh volume produksi budidaya di wilayah ini. Sementara itu, produksi ikan konsumsi yang cukup populer seperti bandeng, ikan nila, dan ikan lele berada jauh di bawahnya. Masing-masing hanya sekitar 29.873 ton, 17.077 ton, dan 9.646 ton. Komoditas lainnya seperti kerapu, gurami, dan bawal pun masih memiliki kontribusi yang jauh lebih kecil lagi. Data tersebut juga mencakup informasi produksi khusus Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipantau sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan tren yang tampak, produksi budidaya di Nusa Tenggara Timur mencapai puncaknya pada tahun 2020, yaitu sebesar 2.158.902 ton. Namun, setelah itu produksi mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, produksi kembali meningkat secara perlahan, meskipun belum mencapai angka tertinggi seperti di tahun 2020. Fluktuasi ini menunjukkan adanya pengaruh dari berbagai faktor seperti kondisi lingkungan, perubahan cuaca, serangan penyakit, dan situasi ekonomi yang turut mempengaruhi aktivitas budidaya. Secara keseluruhan, total produksi hasil budidaya dalam tabel ini mencapai 8.040.998 ton. Fakta ini menunjukkan bahwa sektor perikanan di wilayah tersebut masih sangat bergantung pada produksi rumput laut sebagai komoditas unggulan. Di sisi lain, komoditas perikanan konsumsi memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena permintaan pasar yang terus meningkat. Dengan demikian, data ini menjadi landasan penting bagi pemerintah dan pelaku usaha dan menyusun strategi pengembangan budidaya yang lebih beragam dan berkelanjutan guna memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Materi yang kedua itu pivot. Berdasarkan tabel, total produksi budidaya pembesaran di Nusa Tenggara Timur mencapai 5.823.138 ton. Angka ini menunjukkan bahwa sektor perikanan di wilayah ini sangat berkembang dan memberikan kontribusi besar terhadap kebutuhan pangan dan ekonomi masyarakat. Jika kita lihat lebih dalam, produksi setiap tahunnya memiliki fluktuasi. Pada beberapa tahun, produksi meningkat cukup baik, namun pada tahun lainnya sempat mengalami penurunan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi lingkungan, cuaca ekstrem, kesehatan ikan, hingga penyusunan kebijakan dalam sistem budidaya. Fluktuasi ini menjadi indikator penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya perikanan agar produksi dapat terus stabil bahkan meningkatkan ke depannya. Melalui data ini, kita juga dapat memahami bahwa Nusa Tenggara Timur memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan baik dari pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas budidaya dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan pengelolaannya baik, bukan hanya produksi perikanan yang meningkat,
tetapi juga kesejahteraan masyarakat pesisir dan kesehatan pangan nasional dapat terus terjaga. Materi 3 itu dashboard. Dashboard ini dirancang sebagai visualisasi data yang lebih menarik dan mudah dipahami. Di bagian tengah terdapat peta Indonesia yang digunakan untuk menunjukkan wilayah penyumbangan produksi budidaya pembesaran. Dalam kasus ini, data menunjukkan bahwa Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu daerah yang memberikan kontribusi produksi cukup besar. Visualisasi pada peta membantu kita melihat sebesaran potensi perikanan di Indonesia secara geografis. Selain peta, terdapat juga grafik yang menampilkan perkembangan produksi dari tahun ke tahun. Grafik ini memberikan informasi penting mengenai tren produksi, apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Dari grafik tersebut, kita dapat mengetahui bahwa produksi di Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuasi, sempat meningkat pada beberapa tahun, namun juga mengalami penurunan pada tahun lainnya. Ini bisa menjadi bahwa evaluasi untuk memperkuat strategi pengolahan budidaya. Materi yang ketiga itu dashboard. Dashboard dirancang sebagai visualisasi data yang lebih menarik dan mudah dipahami. Di bagian tengah terdapat peta Indonesia yang digunakan untuk menunjukkan wilayah penyumbangan produksi budidaya pembesaran. Dalam kasus ini, data menunjukkan bahwa Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu daerah yang memberikan kontribusi produksi cukup besar. Visualisasi pada peta membantu kita melihat sebaran potensi perikanan di Indonesia secara geografis. Selain peta, terdapat juga grafik yang menampilkan perkembangan produksi dari tahun ke tahun. Grafik ini memberikan informasi penting mengenai tren produksi, apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Dari grafik tersebut, kita dapat mengetahui bahwa produksi di Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuasi, sempat meningkat pada beberapa tahun, namun juga mengalami penurunan pada tahun lainnya. Ini bisa menjadi bahwa bahan evaluasi untuk memperkuat strategi pengolahan budidaya. Pada bagian lain, dalam dashboard juga terdapat angka sum of budidaya pembesaran yang menunjukkan total keseluruhan produksi budidaya yang berhasil dicapai. Angka ini indikator utama untuk mengukur keberhasilan sektor perikanan dalam kurun waktu tertentu. Dengan jumlah produksi yang cukup tinggi, terlihat bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian wilayah tersebut. Secara keseluruhan, dashboard ini memberikan gambaran visual yang jelas tentang kondisi budidaya perikanan di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, melalui peta, grafik, dan total produksi. Kita bisa memahami potensi yang besar dalam sektor perikanan, sekaligus menyadari tantangan yang harus dihadapi untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan produksi ke depannya. Dengan melihat dashboard ini, kita dapat menyimpulkan bahwa visualisasi data berperan penting untuk membantu kita mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengelola sumber daya perikanan. Data bukan hanya informasi, tetapi juga dasar untuk masa depan yang lebih baik bagi masyarakat dan ketahanan pangan nasional. Sekian.